Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply... Apakah kalian telah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada pemenang di sini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Benar itu. Kita harus memberitahu golongan yang lainnya. Benar. Ada apa ini, Bung? Teman-teman sekalian, apa kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Bagaimana engkau bisa tahu kabar tentang itu? Saya, Sukarni dan Syahrir tadi berunding. Saya mendengar dari siaran radio Jepang bahwa mereka telah melakukan gencatan senjata. Berarti kondisi negara kita dalam vacuum of power. Benar. Kebetulan kalian datang. Saya ingin mendiskusikan tentang masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bunda Wis akan memerintahkan anggota lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Lalu apa, Bung, tindakan selanjutnya ke Jepang? Nanti kita bisa diskusi. Bung, kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini sekarang juga, Bung. Tidak semudah itu memproklamirkan kemerdekaan. Kita harus menunggu saat sidang PPKI. Tapi, ini waktu yang sangat tepat, Bu. Jepang sudah kalah dengan sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, lalu mengapa saudara datang pada Soekarno dan memintanya segera untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamirkan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita bisa memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis Jepang? Bahkan Jepang sendiri telah kalah dengan perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita nanti akan mempertahankan kemerdekaan ini? Coba bayangkan, bagaimana kita akan berdiri di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita akan bebas dari kemerdekaan ini, Bung. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita. Baiklah, jika begitu, berikan kami waktu berunding sebentar. Baiklah. Bagaimana ini, Bung? Bagaimana ini? Para pemuda meminta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang penting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang ingin menguasai negeri kita lagi. Untuk kemerdekaan, mungkin bisa nunggu sidang PPKI 18 Agustus. Lalu, bagaimana pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Para pemuda, setelah berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini?
Kami bermaksud membawa Anda ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Iya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari bentrok antara rakyat dan juga Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka nanti. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Hatta? Mohon maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjanjikan keselamatan mereka saat tiba di Jakarta. Dan aku akan menjanjikan kemerdekaan kepada kalian saat esok hari. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Percayalah pada aku, nak. Baiklah, saya akan memberitahukan jalannya, yaitu di Rengas Dengklok. Hei anak muda, tolong antarkan saya ke Rengas Dengklok sekarang juga. Maaf, saya Pak. Baik, saya antar Anda sekarang juga. Jelaskan, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maaf untuk kelancangan kami, Bung. Tapi ini untuk keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian? Masalah kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI. Memang benar adanya itu. Tapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu sidang PPKI? Kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kita ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa campur tangan oleh Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang itu hanya janji manis saja? Apa selamanya akan menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian. Mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Bung, saya ada perlu dengan kalian berdua. Silahkan. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya secara matang. Tapi saya percaya kita bisa bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Dan apa yang mereka katakan memang benar adanya. Saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Mungkin saja, Bung. Asalkan kita terus berusaha, maka kita akan mendapatkan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta telah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keadaannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan dari Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita, Bu? Kita butuh tempat untuk membicarakan semua ini, Bung. Tapi, hari sudah malam. Tidak mungkin Jepang mengizinkan kita untuk berkegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita pinjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membahas kemerdekaan yang dilangsungkan esok hari. Benarkah begitu? Kalau begitu, silakan gunakan ruang ini seperlunya. Saya turut gembira atas mendengar kabar ini. Terima kasih, Pak Perwira. Kalau begitu, saya akan ke atas untuk istirahat. Menurut saya,
naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas, siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita semua sudah sepakat kalau kita memproklamasi tanpa campur tangan Jepang. Benar kamu, Nak. Lalu bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika waktu menandatangani teks deklarasinya. Jangan-jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana dengan Bung Karno? Karena berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani teks itu cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana, Dirin? Setuju. Saya setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung.